Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 23 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Dibenci Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 6 ayat 16 sampai dengan ke-19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menjauh menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang hal-hal yang dibenci oleh Allah dan bedanya hal-hal yang dibenci oleh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kata membenci maka konotasinya adalah negatif. Tatkala kita melihat relasi manusia satu dengan yang lain diikuti dengan penuh kebencian, kita akan sepakat selalu konotasinya adalah negatif. Sebuah kemarahan kemudian diikuti keinginan membalas, dan kemudian biasanya kebencian itu disebabkan oleh karena perlakuan buruk dari orang lain kepada diri kita, ataupun juga karena sikap iri hati dari pihak lain, dari pihak kita kepada orang lain. Jadi kebencian manusia bisa karena kesalahan orang lain, juga bisa karena respon kita terhadap kesalahan orang lain. Dua-duanya itu bisa. Atau juga respon kita kepada kelebihan dan keberhasilan orang lain. Itu adalah rangkaian daripada penjabaran yang berbicara tentang kebencian manusia. Rasanya sahabat seperjalanan akan sepakat dengan statement dan penjelasan yang diuraikan tadi. Kebencian manusia disebabkan oleh karena orang lain lebih baik dari kita, atau oleh karena orang lain berbuat jahat kepada kita, lalu kita membencinya. Rasanya bagian kedua, mungkin sebagian mengatakan itu hal yang manusiawi. Orang sudah berbuat jahat kepada kita, kita membencinya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, engkau tidak perlu membenci, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya pengadilan dan hakim itu ada di dalam tangan Tuhan. Lalu apa kait-mengaitnya dengan kebencian Allah? Kalau kita mempelajari konotasi benci yang menjadi bagian dalam diri Allah, ini tidak seperti yang dicantumkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi sesungguhnya kata Allah membenci perkara-perkara, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, adalah sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak inginkan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Allah. Sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sesuatu yang tidak disepakati, disetujui oleh Tuhan, yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, itu yang dimaksud dengan kategori Allah membenci. Jadi sesungguhnya kata benci di sini adalah Allah menolak, Allah tidak sepakat, Allah tidak setuju, dan Allah melarang. Itu yang disebut dengan kebencian Tuhan. Dijabarkan pada bagian ini apa saja? Yang pertama, mata sombong diikuti oleh lidah dusta, kemudian tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Itu kumpulan yang disebut 6 bahkan sampai 7 perkara yang dibenci Tuhan. Kebencian Tuhan kepada perkara dosa semata-mata buat kepentingan, bukan kepentingan dirinya sendiri. Tetapi kalau kebencian manusia adalah kepentingan kita. Dan kalau kita benci melihat orang lain lebih baik dari kita, itu adalah kepentingan kita. Kita tidak rela orang lebih baik dari kita. Kita tidak rela orang lebih sukses dari kita. Kita tidak rela orang lebih maju dari kita, apalagi orang terdekat. Karena unsur manusia selalu ingin jadi yang terbaik apapun caranya. Cara yang baik, cara yang buruk akan ditempuh demi katakanlah mencapai sebuah status tertentu, ketinggian tertentu, keberhasilan tertentu. Sekalipun berdosa, dia akan lakukan. Itu kebencian karena pihak lain lebih baik. Ada juga kebencian karena orang lain berbuat jahat kepada kita, menghina kita, mengintimidasi kita, merugikan kita. Bahkan mungkin ada anggota keluarga kita yang sampai meninggal. Kita menjadi membenci orang tersebut. Kita tahu dengan jelas dalam film-film dan cerita komik di masa terdahulu, ada yang namanya itu adalah benci 7 turunan. Itu kemudian diturunkan kepada turun-temurun dari kita sebagai orang pertama, diturunkan kepada anak kita, kepada cucu kita. Dimaksudkan untuk membenci siapapun. Kita tahu dengan jelas seluruh peperangan yang terjadi di dalam dunia, baik peperangan di zaman purbakala, peperangan di Perang Dunia Pertama, kedua, itu penuh dengan kebencian. Saat sekarang kita melihat
Dampak daripada kebencian itu tetap ada hubungan negara yang tidak kemudian harmonis sampai saat sekarang. Yang saat sekarang masih terjadi. Jerman sudah bersatu, tetapi Korea Selatan dan Korea Utara masih tetap seperti demikian, saling membenci satu dengan yang lain. Itu secara negara, belum secara keluarga, belum secara kesukuan. Bahkan kita membenci orang yang kalau berbeda dengan kita, tidak sama dengan kita, kita anggap orang tersebut memang patut untuk dihilangkan atau patut untuk direndahkan. Itulah kebencian manusia. Kebencian manusia semata-mata kepentingan buat diri sendiri. Tetapi sewaktu Allah membenci dosa, bukan membenci manusianya. Allah membenci perbuatan kita. Dan kebencian Allah sesungguhnya adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi kebencian yang menyelamatkan kita. Kebencian Allah sebagai bentuk mengasihi kita, mencintai kita. Karena semua perkara yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Semuanya ini adalah perkara yang sesungguhnya kalau kita lakukan, semua dosa-dosa ini sesungguhnya akan merugikan kita, merugikan orang lain. Bahkan akan memburukkan kehidupan orang lain menjadi terancam, orang lain bahkan bisa terbunuh, orang lain bisa kemudian direndahkan. Demikian juga kejahatan orang lain kepada diri kita. Kita bisa direndahkan, kita bisa diancam, kita bisa dirugikan. Bahkan kita bisa mengalami ancaman secara fisik, ancaman kemudian secara verbal, dan bentuk-bentuk perbuatan jahat lainnya. Sahabat seperjalanan, kalau ada 6 perkara sampai 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, maka biarlah kita berjuang untuk tidak melakukannya. Jadilah orang yang kemudian rendah hati, bukan bermata sombong. Jadilah orang jujur dan bukan berlidah dusta. Jadilah orang yang mengulurkan tangan untuk memberkati, bukan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadilah orang yang memiliki hati yang punya rencana indah dan mulia, bukan rencana-rencana yang jahat. Jadilah kita menjadi dalam perjalanan kaki kita menuju kepada kebaikan, bukan dalam seperti firman Tuhan katakan, kaki yang segera lari kepada kejahatan. Biarlah kita menjadi orang yang jujur, yang punya integritas, bukan seorang saksi dusta yang menyembur-jemburkan kebohongan, kemudian yang berdampak kepada terjadinya pertengkaran di antara saudara. Sahabat seperjalanan, seseorang yang bersih daripada segala perbuatan yang tidak dikenan oleh Tuhan dan melakukan apa yang dikenan oleh Tuhan, sesungguhnya akan memberikan dampak sukacita, keberhasilan, kehidupan yang kemudian diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Dampaknya dalam relasi kita antar manusia, kita menjadi orang yang membawa berkat, bukan membawa keburukan. Menjadi orang yang membawa kasih karunia Tuhan, bukan membawa kemudian pertengkaran saudara, bahkan kemudian saling membinasakan satu dengan yang lain. Sahabat seperjalanan, pilihan kita. Apakah kita akan menjauhi dosa yang dibenci oleh Tuhan sementara Tuhan mengasihi dan mencintai kita? Atau kita kemudian akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sehingga kita diberkati dan kita juga orang lain juga terberkati lewat kehidupan kita? Jauhi 6 perkara bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya. Tuhan ajar kami untuk menjauhi 6 perkara sampai 7 perkara dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.